Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Semoga baik ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1 dan pembelajaran yang kelima. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mengingat pembelajaran kita masih daring karena adanya COVID, jangan lupa anak-anak harus mematuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Agar anak-anak lebih semangat, kita bernyanyi bersama dahulu, yaitu lagu kita hari ini yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengetahui tempo serta tinggi rendah nada dalam lagu. Kemudian mengidentifikasi keragaman agama di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu menuliskan gagasan pokok dan pengetahuan baru dalam teks. Nah, kemarin kita sudah belajar tinggi rendahnya nada. Kemarin kita menggunakan not balok, sekarang kita menggunakan not angka. Coba kalian amati perbedaan nada di sini, di tengah, dan di kanan. Menurut anak-anak, nada yang memiliki titik di bawahnya termasuk nada rendah, sedang, atau tinggi. Iya, termasuk rendah. Kemudian yang tidak mempunyai titik, iya, sedang. Dan yang mempunyai titik di atas notnya berarti nadanya tinggi. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Kemudian, coba anak-anak dapat menandai nada tinggi dari lagu yang telah kita nyanyikan tadi. Coba, tadi cirinya yang bernada tinggi mempunyai titik di atas not. Nah, kira-kira apakah ini bernada tinggi? Pada lirik Satu Nusa. Oh ya, tidak. Itu bernada sedang karena tidak mempunyai titik di atas atau bawah. Kemudian pada lirik Satu Bangsa, ini bernada tinggi. Ada titiknya. Nah, 6 termasuk tidak? Tidak, karena tidak memiliki titik. Kemudian tidak, ini tinggi. Nah, nanti anak-anak dapat menuliskan bernada tinggi. Nah, apakah anak-anak mengetahui tempo itu apa ya kira-kira? Ya, tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambannya sebuah lagu yang harus dinyanyikan.
Nah, ini contoh video tempo. Lambat. Saya akan mencontohkan. Tiga ada moderato atau sedang. Saya akan mencontohkannya. Allegro atau cepat. Seperti ini dia. Dari video pengamatan tadi, jenis tempo ada 3. Yang pertama ada allegro, yaitu cepat, itu lebih dari 60 ketukan per menit. Kemudian moderato, yaitu tempo sedang, 60 ketukan per menit. Dan yang ketiga adalah largo atau lambat, kurang dari 60 ketukan per menit. Ingat-ingat ya, allegro, moderato, dan largo. Nah, menurut anak-anak, lagu ini termasuk tempo yang mana? Termasuk tempo yang moderato atau sedang ya. Ini ada lagi. Kira-kira ini sedang, lambat atau cepat? Iya, ini adalah largo atau. Nah, menurut anak-anak, lagu dari Satu Nusa Satu Bangsa termasuk jenis tempo yang mana? Iya, tepat sekali. Itu lambat atau largo, karena ketukannya sangat lambat. Kemudian, bagaimana makna syair lagu Satu Nusa Satu Bangsa menurut anak-anak? Iya. Meskipun di Indonesia terdapat beragam suku, kita tetap satu bangsa Indonesia. Nah, coba sebutkan keberagaman yang ada di Indonesia itu apa saja? Ada keberagaman suku, bahasa, warna kulit, apalagi? Aduh ya, wilayah. Terus ada lagi agama. Nah, kali ini kita akan belajar keberagaman agama di Indonesia. Nah, ini Ibu Guru mempunyai teks, nanti anak-anak mencari gagasan pokok dari teks keragaman agama di Indonesia. Nah, sebelum anak-anak mencari, bagaimana cara mencari gagasan pokok? Yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian biasanya terletak di awal atau akhir, atau awal dan akhir paragraf. Kemudian yang ketiga, menandai info penting. Oh ya, jangan lupa, gagasan pokok itu adalah inti dari bahasan dari suatu paragraf. Nah, kalian baca teks tersebut. Keragaman agama di Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua, menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya, terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya, masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya, datang bangsa Gujarat membawa agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi, keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu.
Dalam suasana keragaman itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Keenam agama atau kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran masing-masing. Nah, coba kalian dapat mencari gagasan pokok dari paragraf pertama. Kira-kira apa ya? Isi dari paragraf pertama menjelaskan tentang agama yang ada di Indonesia. Nah, nih. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini disebut gagasan pokok karena ini adalah inti dari teks paragraf 1. Kemudian yang lainnya, letak geografis sampai dengan kepercayaan masing-masing sini termasuk gagasan pendukung. Pada teks tadi menyebutkan agama di Indonesia ada 6. Apa saja? Islam, ada Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ya. Nah, untuk agama Islam, kitabnya yaitu Al-Quran dan tempat beribadah mereka di masjid. Hari besarnya ada Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, dan Maulud Nabi. Nah, mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Oke, kemudian ada agama Kristen. Kitab sucinya adalah Alkitab, mereka beribadah di gereja. Hari besarnya ada Natal, Paskah, Hari Jumat Agung, dan kenaikan Isa Al-Masih. Dan yang ketiga ada Katolik. Nah, mereka beribadah di gereja. Kitab sucinya adalah Alkitab, hari besarnya ada Natal, Paskah, Kamis Putih, dan Jumat Agung. Nah, agama Hindu, kitab sucinya adalah Weda. Mereka beribadah di pura, hari besarnya ada Nyepi, Saraswati, Galungan, Kuningan. Nah, untuk agama Hindu dan Buddha ini banyak dianut oleh masyarakat Bali. Agama Buddha, kitab sucinya ada Tripitaka, tempat beribadahnya di vihara. Hari besarnya ada Waisak, Asada, Katina, dan Manghapuja. Dan yang terakhir, agama Konghucu. Kitab sucinya adalah Sishu Wuching. Mereka beribadah di kelenteng. Hari besarnya ada Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh, Cengbeng, dan Pehcu. Nah, apa yang kalian lakukan apabila memiliki teman berbeda agama? Apakah kalian membencinya? Apakah kalian tidak menemaninya? Dilakukan yaitu kita harus saling menghormati walaupun kita berbeda agama. Seperti lagu tadi, Satu Nusa Satu Bangsa. Walaupun kita berbeda, kita tetap satu bangsa Indonesia. Kemudian kita harus toleransi terhadap mereka. Kemudian yang selanjutnya
kita harus saling menolong walaupun kita memiliki agama yang berbeda. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja? Ada menuliskan gagasan pokok. Ada lagi mengetahui tempo serta tinggi rendahnya dalam nada. Kemudian keragaman agama di Indonesia. Agama di Indonesia tadi ada berapa? 6. Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.